Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noridwan dari kelas 29A. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA oleh dosen pengampu Pak Sudarto. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu usaha, apa itu energi, dan apa itu suhu dan kalor. Yang pertama yaitu usaha. Usaha merupakan besarnya energi yang digunakan untuk merubah posisi yang diberikan oleh gaya pada benda ataupun objek. Usaha yang dikeluarkan oleh suatu objek pun didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang dilalui dengan gaya yang searah dengan perpindahan. Dalam arti fisika, usaha dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang menyebabkan pergerakan atau perpindahan suatu objek. Dalam hal yang konstan, usaha adalah besaran skalar, bukan besaran vektor. Ini berarti bahwa tidak seperti gaya dan kecepatan, ia tidak memiliki arah, hanya besarnya. Adapun rumus usaha dinotasikan dengan lambang berikut yang bisa teman-teman lihat, di mana keterangannya W merupakan usaha yang dilakukan, F merupakan gaya yang diberikan, S merupakan jarak perpindahan objek, M merupakan massa, dan A merupakan percepatan. Selain rumus tadi, ada pula rumus usaha yang bernilai nol, yaitu ketika diberikan gaya pada satu benda, tapi tak terjadi perpindahan. Selain itu, usaha juga bernilai nol ketika gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahan. Gaya yang diberikan pada benda belum tentu menghasilkan usaha. Misalkan, ketika kita mendorong tembok, kita tak memberikan usaha terhadap tembok tersebut. Kita mungkin hanya akan merasa lelah sebab telah membebaskan energi melalui otot, tapi tembok tetap tidak bergerak. Jika hal tersebut dimasukkan ke dalam rumus usaha, maka hasilnya adalah usaha nol. Berdasarkan arah dan perpindahan benda, usaha bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu usaha positif. Usaha positif merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan arah perpindahan benda, sehingga bisa juga disebut sebagai gaya perpindahan searah. Apabila gaya yang bekerja pada satu benda ke kanan dan mengakibatkan benda tersebut bergerak ke kanan, maka gaya tersebut melakukan usaha positif. Secara matematis, besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahannya sama dengan hasil kali gaya dengan perpindahan benda, atau jika dalam rumus bisa dituliskan W sama dengan Fs seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun contoh usaha positif yaitu ketika seseorang mengangkat sebuah kotak dari lantai ke atas meja. Kedua, yaitu usaha negatif. Usaha negatif merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Atau dengan kata lain, usaha negatif timbul ketika suatu gaya yang bekerja pada suatu benda justru berfungsi untuk menghambat gerak benda tersebut. Apabila sebuah benda bergerak ke kanan dan sebuah gaya bekerja pada benda ke arah kiri, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha yang negatif. Adapun contoh usaha negatif yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan terhadap benda yang bergerak di atas permukaan yang kasar. Ketiga yaitu usaha nol. Usaha nol merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan usaha yang nilainya sama dengan nol
Atau dengan kata lain, gaya sama sekali tidak melakukan usaha. Usaha nol bisa terjadi karena dua kemungkinan, yaitu gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Benda tidak berpindah sama sekali. Adapun contohnya yaitu ketika seseorang mendorong tembok atau dinding yang kokoh, tembok tersebut tetap tidak bergerak. Kita beralih ke energi. Energi dalam fisika atau ilmu alam adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Bisa dikatakan juga bahwa energi adalah bagian dari suatu benda, namun tidak terikat kepada benda tersebut. Ciri pasti dari energi adalah tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat dibuat. Meski demikian, energi dapat diubah ke dalam bentuk lain. Secara umum banyak pula yang menyebutkan energi sebagai tenaga. Hal itu tentu bisa diterima karena pada faktanya dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan sesuatu dengan tenaga. Adapun satuan energi menurut Satuan Internasional adalah Joule. Sedangkan secara umum masih banyak yang membuat satuan energi seperti kWh, kalori, dan ERG. Adapun satuan energi dalam fisika, menurut ilmu pengetahuan, energi mempunyai satuan yaitu Joule atau satuan lainnya yaitu kWh. Dalam bidang ilmu pengetahuan yang lain, konversi energi mempunyai ketetapan yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 1 watt. Adapun bentuk-bentuk energi di bumi, energi mempunyai bermacam-macam bentuk. Ada teori yang mengemukakan bahwa energi tidak bisa hilang atau dimusnahkan, akan tetapi energi tersebut bisa berubah bentuknya. Teori tersebut disebut dengan hukum kekekalan energi. Berikut ini adalah jenis-jenis energi yang sering digunakan untuk ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya karena energi tersebut berbentuk kimiawi dan energi tersebut dapat disimpan lebih lama. Energi kimia dapat tersimpan di dalam makanan yang sering dikonsumsi oleh makhluk hidup. Dalam metabolisme makhluk hidup, makanan tersebut merupakan salah satu yang terbesar yang berbentuk energi kimia dan sangat berguna untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Selain makhluk hidup, energi kimia juga dibutuhkan oleh teknologi yang kita pakai. Misalnya adalah kendaraan seperti motor atau mobil. Motor atau mobil yang kita gunakan memerlukan energi kimia, yaitu bensin, agar bisa digunakan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu energi panas. Energi panas adalah energi yang dapat berubah menjadi kalor. Energi panas muncul karena terjadinya perubahan dalam bentuk energi. Contoh adalah perubahan bentuk dari reaksi energi kimiawi matahari yang bisa mengakibatkan munculnya panas dan juga api yang bisa pindah melalui radiasi. Ketiga yaitu energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk terjadinya perubahan energi. Energi bunyi bisa dihasilkan dari tumbukan atau tabrakan dari suatu peristiwa dengan adanya pengantar, misalnya udara maupun benda lainnya yang bisa menyalurkan bunyi. 4. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang sangat banyak digunakan dan juga sangat penting bagi manusia di dunia ini. Energi dapat muncul karena adanya perbedaan muatan antara dua titik penghantar. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai pembangkit tenaga listrik. 5. Energi gerak. Energi gerak merupakan salah satu dari bentuk energi yang dasar. Energi gerak timbul pada zat yang bergerak dan juga pada benda. Gerak pada saat yang bergerak merupakan sebuah energi. Hal tersebut sama dengan perubahan energi air yang berguna untuk memutarkan baling-baling pada turbin yang bisa menghasilkan tenaga listrik.
6. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang berada di dalam setiap zat atau setiap materi yang tersusun dari atom-atom dan juga material penyusun zat atom lainnya, antara lain neutron, elektron, dan proton. Energi nuklir dapat dikatakan sebagai energi kimia, akan tetapi sifatnya lebih spesifik lagi dan juga lebih membutuhkan usaha dalam menggunakannya. Kemudian kita beralih ke suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Kalor merupakan bentuk energi yang disalurkan antara dua atau lebih sistem atau sistem dengan lingkungannya berdasarkan perbedaan suhu di antara keduanya. Kalor menggunakan satuan joule, tapi sering juga digunakan dalam satuan kalori yang sama dengan 4,2 joule. Perpindahan kalor dapat terjadi dalam 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor ketika kalor ditransfer dari ujung yang lebih panas ke ujung yang lebih dingin dari suatu benda tanpa gerakan sebenarnya dari molekul. Konduksi terjadi pada kalor yang berpindah melalui benda padat. Ada beberapa bahan yang dapat menjadi konduktor maupun tidak. Konduktor yang baik memungkinkan energi panas mengalir dengan mudah melalui konduksi. Contohnya adalah besi, perak, dan tembaga. Sementara itu, konduktor yang buruk tidak mampu menghantarkan energi panas dengan baik. Contohnya kaca dan plastik. Mereka juga disebut sebagai isolator. Kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor dalam fluida dari suatu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah karena pergerakan fluida. Konveksi dapat terjadi pada cairan dan gas. Perpindahan secara konveksi disertai perpindahan partikel sehingga tidak mungkin terjadi pada zat padat. Konveksi dapat terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Massa jenis benda yang dingin lebih besar dibandingkan massa jenis benda yang panas. Contohnya perpindahan kalor dengan konveksi adalah ketika kita sedang merebus air. Air yang berada di bagian bawah akan memanas lebih dulu, kemudian berpindah ke bagian atas. Air di bagian atas yang lebih dingin memiliki massa benda yang lebih besar dengan air yang panas sehingga ia turun ke bawah karena gravitasi. Ketiga, radiasi. Radiasi terjadi ketika perpindahan kalor tidak memerlukan medium apapun, contohnya sinar matahari yang mencapai bumi. Antara matahari dan bumi hanya terdapat ruang hampa, tapi kita tetap dapat merasakan energi panas dari matahari. Suhu dan kalor saling berkaitan karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Perpindahan kalor dapat dibuktikan dan diukur dengan suhu. Salah satu contohnya adalah udara di siang hari terasa lebih panas di malam hari. Hal ini karena di siang hari matahari memancarkan energi panas dan terasa sampai di bumi. Tapi di malam hari ketika tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga suhunya tidak setinggi di siang hari. Ada banyak alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Salah satunya adalah termometer. Suhu ditentukan dengan membaca tingkat cairan dalam termometer dengan bantuan skala derajat yang terdapat pada termometer. Tapi sekarang sudah banyak termometer digital yang langsung menunjukkan angka derajat dari suhu yang diukur. Termometer tradisional menggunakan prinsip pemuaian zat akibat energi kalor. Terdapat 3 jenis termometer untuk mengukur suhu, yaitu termometer klinis, digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia dan memiliki kisaran terbatas. Termometer laboratorium.
mengukur suhu benda selain tubuh manusia, dan termometer maksimum dan minimum biasanya digunakan untuk mengukur cuaca. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang apa itu usaha, energi, suhu, dan kalor. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.